Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Sinta Surapati, NIM 190106040, kelas D, semester 5, program studi pendidikan kimia, Universitas Nusa Cendana. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari kimia dasar 1 mengenai gugus fungsi keton. Yang pertama, pengertian keton. Keton adalah suatu senyawa organik yang mempunyai sebuah gugus karbonil terikat pada dua gugus alkil atau sebuah alkil dan sebuah aril. Sifat-sifat sama dengan aldehid. Keton adalah suatu senyawa organik yang mempunyai sebuah gugus karbonil terikat pada dua gugus alkil atau sebuah alkil. Keton juga dapat dikatakan senyawa organik yang karbonilnya dihubungkan dengan dua karbon lainnya. Keton tidak mengandung atom hidrogen yang terikat pada gugus karbonil. Contoh keton yang pertama digunakan sebagai pelarut, yaitu aseton. Yang kedua, oksaloasetat adalah salah satu senyawa pada proses metabolisme glukosa. Yang ketiga, asetilaseton dalam bentuk monoenol atau enol ditandai dengan warna biru. Yang keempat, sikloheksanonam terkandung pada nilon. Yang kelima, mukson dan tetrasilin, sebuah antibiotik. Rumus umum keton. Alkanon atau keton merupakan golongan senyawa karbon dengan gugus fungsi karbonil C-O. Gugus fungsi karbonil terletak di tengah diapiti dua buah alkil, sehingga alkanol mempunyai rumus umum sebagai berikut: RCO-R1. Tata nama keton. Okson adalah tata nama IUPAC resmi untuk gugus fungsi keton. Penamaan senyawa-senyawa alkanon keton juga ada dua cara, yaitu yang pertama menurut IUPAC mengikuti nama alkananya dengan mengganti akhiran ana dalam alkana menjadi anom dalam alkanon. Yang kedua dengan cara trival, yaitu dengan menyebutkan nama kedua gugus alkilnya kemudian diikuti akhiran keton. Yang berikut pembuatan keton, yaitu yang pertama oksidasi alkohol sekunder, yang kedua mengalirkan uap alkohol di atas tembaga panas, yang ketiga memanaskan kalsium asam monokarbosilat, yang keempat aril keton dibuat melalui reaksi asilasi Friedel-Crafts cincin aromatik dengan klorida asam menggunakan katalis AlCl3. Yang kelima, reaksi asam klorida dengan organologam. Yang berikut sifat-sifat alkanon atau keton. Beberapa sifat yang dimiliki senyawa alkanon antara lain: yang pertama, alkanon dengan jumlah C1 sampai dengan 5 mempunyai cairan tak berwarna. Yang kedua, pada umumnya larut dalam air. Yang ketiga, alkanon seperti aldehid mempunyai titik didih yang relatif lebih tinggi pada senyawa nonpolar. Yang keempat, alkanon dapat direduksi oleh gas H2 menghasilkan alkohol sekundernya. Kemudian kegunaan alkanon atau keton. Senyawa alkanon yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah aseton atau propanon. Aseton banyak digunakan sebagai yang pertama pelarutan senyawa karbon, misalnya sebagai pembersih cat kuku. Yang kedua, bahan baku pembuatan zat organik lain seperti chloroform yang digunakan sebagai obat bius.
Yang ketiga, aseton sebagai pelarut untuk lilin, plastik, dan sirlat. Yang keempat, sebagai pelarut untuk selulosa asetat dalam memproduksi rayon. Yang kelima, selain aseton, beberapa senyawa alkohol banyak yang berbau harum sehingga digunakan sebagai campuran parfum dan kosmetika lainnya. Yang keenam, isobutil metil atau hekson digunakan sebagai pelarut nitroselulosa dengan getah. Yang ketujuh, keton digunakan sebagai pelarut dan zat antara dalam industri kimia. Kemudian sifat fisik keton. Yang pertama, keton dengan 3-13 atom karbon berupa cairan dengan bau sedap. Yang kedua, keton dengan atom karbon lebih dari 13 berupa padatan. Yang ketiga, suhu rendah golongan keton dapat larut dalam air. Yang keempat, suhu tinggi golongan keton tidak dapat larut dalam air. Yang berikut, sifat kimia keton. Yang pertama, oksidasi. Oksidasi keton dengan campuran natrium bikarbonat dan asam sulfat akan menghasilkan asam karboksilat air dan karbondioksida. Yang kedua, reduksi keton dengan katalis litium aluminium hidrida akan menghasilkan alkohol sekunder. Yang berikut, pengelompokan keton. Keton dikelompokkan berdasarkan substituen mereka. Salah satu klasifikasi keton membagi senyawa ini menjadi keton simetris dan keton tidak simetris, tergantung dari kemungkinan dua substituen organik bergabung ke pusat karbonil. Aseton dan benzofenon termasuk keton simetris. Asetofenon adalah contoh keton tidak simetris, dan di ilmu stereokimia, keton tidak simetris dikenal karena bersifat prochiral. Yang berikut, keasaman. Hidrogen alfa keton lebih asam daripada hidrogen alkana biasa. Hal ini disebabkan oleh stabilisasi resonansi ion enolat yang terbentuk ketika berdisosiasi. Keasaman relatif hidrogen alfa sangat penting dalam reaksi enolisasi keton dan senyawa karbonil lainnya. Yang berikut, sifat-sifat spektroskopi. Spektroskopi adalah salah satu cara yang penting untuk mengidentifikasi keton. Keton dan aldehid akan menunjukkan puncak yang signifikan pada spektroskopi inframerah di sekitar 1700 cm-1 atau agak tinggi atau rendah, bergantung pada lingkungan kimiawi. Berikut sintesis keton. Yang pertama, keton dapat dihasilkan dengan oksidasi alkohol sekunder. Proses ini memerlukan oksidator kuat seperti kalium pemanganat, kalium dikromat, atau senyawa lain yang mengandung Cr6. Yang kedua, keton juga dihasilkan dari hidrolisis salidagem. Yang ketiga, keton aromatik dapat dibuat dengan reaksi Friedel-Crafts, reaksi Humble-House, dan penataan ulang Frisch. Yang keempat, pada penataan ulang Crumble-Delamare, keton dibuat dari peroksida dan basa. Yang berikut, pada siklisasi Russika, keton siklik dibuat dari asam dikarboksilat.
Yang berikut pada reaksi Neff, keton terbentuk dari hidrolisis garam dari senyawa nitron. Yang berikut pada pengadaan Fukuyama, keton terbentuk dari tioester dengan sebuah senyawa organoseng. Yang berikut keton juga dibuat dari reaksi asil klorida dengan senyawa organolitium atau senyawa organotembaga. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih.